kita. Yang kedua itu menentukan atau mengidentifikasi risiko yang jadi kontak tadi. Kita identifikasi risiko di sini apa. Terus itu setelah kita identifikasi, maka kita menganalisis sekaligus mengevaluasi daripada identifikasi risiko tadi. Setelahnya, setelah mengidentifikasi, di sana kita juga melaksanakan daripada rencana risiko kita. Terakhir yaitu kita melakukan review dan monitoring. Jadi semua kajian manajemen risiko itu akan disampaikan, kita laporkan dan kita review. Dan nanti kalau model manajemen risiko itu ada 3 model kan. Salah satunya di yang pertama itu adalah pemilik risiko. Itu lini pertama. Lini keduanya itu kalau di internal itu ada misalnya satuan pengawas internal SPI intern. Itu lini kedua. Lini ketiganya apa? Auditor. Lini ketiganya auditor. Nah, baik, dari tahapan tadi yang pertama menentukan kontak ya. Menentukan kontak. Di sini ini sama ini kan. Jadi untuk mengisi Erin nanti saya terjemahkan, nanti ada belangko Excelnya. Jadi pertama itu kita isi dulu, diisi peristiwa apa gitu kan. Pertama ya, diisi peristiwa yang mempengaruhi pencapaian sasaran di itu apa, peristiwanya apa. Misalnya tidak pastikan tidak sediakan tenaga kerja atau konteksnya misalnya. Nah, terus ada lagi permasalahan istirahat. Terus atau konteksnya keterlambatan aplikasi pemutaran. Itu konteksnya ada di poin pertama, peristiwa di sini kita angkat. Terus di sini di poin 2 itu risiko itu ada risiko inheren, ada risiko residual. Risiko inheren itu adalah tingkat risiko yang melekat, tapi di sana kita belum melakukan action. Ya, melakukan action. Terus itu ada di risiko inheren maupun risiko residual itu ada K dan ada D. K itu apa? K itu adalah probabilitas, itu adalah kemungkinan peristiwa itu terjadi. Kemungkinan level 1 sampai 85 kemungkinan. Level K, jika K tadi adalah probabilitas ya. Terus D-nya itu dampak. Nilainya 1 sampai 5. Setelah kita bisa risiko inheren belum kita lakukan, belum. Kita hanya sebut kita sudah membuat kemungkinannya berapa, dampaknya berapa, terus kita melakukan perlakuan, tapi belum kita lakukan, baru kita kerja saja. Nanti di risiko residual itu harusnya kemungkinan itu akan terjadi penurunan setelah perlakuan risiko tadi kita lakukan. Maka di risiko residual tadi itu harusnya levelnya turun, kemungkinan akan turun, dampaknya akan turun, terus efeknya seperti apa, terus harga waktunya. Nah sekarang skor tadi, probabilitas tadi skornya itu 1 sampai 5 ya. 1 itu apa? Ini kemungkinan